kalaupun Rasul tidak memiliki satu mukjizat selain sirahnya, maka itu sudah cukup. Nah, di setelah ini kita membutuhkan jabaran yang agak panjang. Kalau kita pelajari kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi objek dakwah Rasulullah SAW, kalau kita pelajari mereka sebelum Islam, lingkungannya, budayanya, keyakinannya, hubungan sosialnya, persoalan ekonominya, persoalan seterusnya, maka apa yang dilakukan Rasulullah selama 23 tahun yang kemudian mengubah sepenuhnya keadaan masyarakat itu sudah menjadi sebuah bukti besar bahwa beliau adalah benar-benar Rasul dan melakukan satu hal yang tidak pernah terbayangkan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi perubahan yang dilakukan Rasulullah selama 23 tahun terhadap masyarakat Arab secara khusus dan manusia secara umum, karena yang dilakukan Rasulullah itu memang kemudian terbatas 23 tahun dan itu sampai di Jazirah Arab saja, tapi adalah sebuah modal. Itu sebuah modal untuk mengubah dunia. Bahwa apa yang dilakukan selama 23 tahun itu kesimpulannya sebenarnya kalau dengan logika ukuran manusia biasa itu mustahil sebenarnya. Dan yang dikatakan Ibnu Hazm sekitar tahun abad ke-5, 456 dia wafat, itu kemudian terulang sebenarnya dan diakui oleh bahkan orientalis, penulis-penulis Barat ketika membaca perubahan yang dilakukan Rasulullah SAW. Tentu Barat mengkaji sirah cukup lama, cuma kajian mereka terus berkesinambungan sampai abad-abad belakangan. Para orientalis abad yang lalu itu mengungkapkan dalam banyak bukunya, bisa dibaca dalam muqaddimah atau pendahuluan atau bagian pendahuluan, bagian awal dari Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan Al-Nadawi. Beliau banyak mengangkat pengakuan-pengakuan orang-orang Barat yang diantaranya bahwa siapapun yang mengkaji kondisi masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam, maka perubahan apapun terhadap masyarakat itu nyaris mustahil. Itu kesimpulannya. Ibnu Hazm mengatakan beratus-ratus tahun, 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Kesimpulannya pada dasarnya sama. Siapapun yang mengkaji akan mendapati itu perubahan yang terlalu sulit. Semua upaya perubahan yang dibawa oleh agama-agama samawi, Yahudi awalnya tenggelam di Jazirah Arab, Nasrani belakangan tenggelam di Jazirah Arab. Yahudi dan Nasrani ketika berada di Jazirah Arab justru mereka malah tersibuk dengan wathaniyah, dengan kemusyrikan, gitu ya. Bukan sebaliknya. Orang-orang Yahudi itu sampai budayanya aja mengambil budaya Arab, sehingga Yahudi di Madinah itu banyak yang menggunakan nama Arab, namanya saja pakai nama Arab, bukan lagi nama Yahudi, walaupun masih ada bau-bau Yahudinya. Sehingga sebagian peneliti belakangan mengatakan bahwa Yahudi Madinah itu bukan asli Yahudi dalam arti berdarah Bani Israel, tetapi orang Arab yang menganut Yahudi. Tapi penelitian terbukti terbalik. Yahudi yang berada di Madinah di zaman Rasulullah berdarah Bani Israel, tapi justru mereka yang kemudian secara budaya malah menyerap dan mengadopsi budaya Arab. Itu ada penelitiannya. Jadi intinya upaya perubahan apapun dalam bentuk apapun, dan kemudian orang-orang yang disebut muslim, artinya pembaharu-pembaharu yang memperbaiki, itu selalu tenggelam, gagal. Satu generasi sebelum Rasulullah ada sekelompok orang yang kemudian dikenal dengan khunafa, orang-orang yang hanif. Mereka tidak mau menyembah berhala, tidak mau mengikuti tradisi, keyakinan, dan semua praktek Quraisy musyrik. Dan puncaknya adalah Utsman bin Khuwairis ketika dia memeluk Nasrani dan kemudian hendak diangkat sebagai perwakilan Romawi di Mekah, itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Jadi ini membuktikan bahwa upaya perubahan apapun mental di Jazirah, tapi yang dilakukan Rasulullah dan itu hanya dalam 23 tahun, dalam tanda petik itu mukjizat. Saya mensampaikan kata mukjizat. Yang jelas ini menunjukkan ini terlalu
luar biasa di sini. Sirah ini terlalu luar biasa karena ini disirahkan di 23 tahun ini. Bagaimana sebuah masyarakat besar yang bahkan sebenarnya tidak bisa kita katakan masyarakat Arab itu dalam arti masyarakat. Dalam definisi masyarakat Arab itu tidak tepat dikatakan masyarakat Arab. Waktu itu tidak ada masyarakat Arab. Karena antara Rabi'ah dan Mudhar itu dua masyarakat yang berbeda. Di Mudhar sendiri antara Kinanah dengan Quraisy dengan yang lain itu sudah menjadi satu komunitas atau kumpulan yang berdiri sendiri. Betul kan? Bahkan kita tahu di Quraisy sendiri, di dalam Quraisy sendiri, di Mekah sendiri, Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu tidak pernah dalam posisi bisa benar-benar menyatu, nggak bisa. Amin. Kalau di Madinah para haji, Aus dan Khazraj padahal cuma dua itu, bukan sekedar nggak bisa menyatu, nggak bisa nggak perang, nggak bisa nggak perang. Sampai sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelum Rasul hijrah itu mereka masih perang. Padahal itu dulunya saudara, Aus dan Khazraj itu saudara, keturunannya itu, dan tinggal di satu tempat. Jangan untuk bersatu, nggak perang aja nggak bisa. Amin. Di Najd, Abbas dan Rubian sama. Jadi intinya sama begitu. Kalau kita berbicara dalam sebuah siklus yang kecil saja, lingkungan yang kecil saja, itu sudah menjadi sebuah keberhasilan. Kalau Aus dan Khazraj itu bisa bersatu. Sekarang pendekatan apa yang bisa dilakukan oleh orang pada masa itu untuk bisa menyatukan Aus dan Khazraj? Coba cari apa di masa itu atau perangkat masyarakat jahiliyah yang bisa digunakan untuk menyatukan Aus dan Khazraj itu apa kira-kira? Gak pernah yang bisa. Gak ada. Tetapi ketika Rasulullah tiba ke Madinah, fasbah bi ni'matihi ikhwana, maka kemudian menyatu menjadi bersaudara benar-benar dalam arti sesungguhnya, bahkan lebih. Mereka menemukan arti dan kehangatan persaudaraan di situ. Itu nggak pernah terbalik. Bahkan kemudian sampai titik yang terbesar, terakhirnya di puncaknya Rabi'ah dan Mudhar pun bisa satu. Di akhir hayat Rasulullah, Rabi'ah dan Mudhar itu kan hampir memang upaya betul untuk pecah kembali. Setelah tadinya sudah mulai nyatu, dipecah kembali dengan isu nabi palsu. Isu nabi palsu itu kan intinya bagaimana Musailamah atau sebenarnya Musailimah, yang benar Musailamah. Yang benar Musailimah. Pernah ada yang mendengar atau mengetahui atau membaca koreksi Musailamah dalam kaidah bahasa Arab yang kalau tahu bahasa Arab pasti nggak mungkin Musailamah karena itu tasbih, ya kan? Amr jadi Umayyah, terus kemudian apa lagi? Asad jadi Usaid, apalagi? Ya pokoknya kalau mirip-mirip kaidah tasbih. Jadi Nasrama jadi Musailimah. Okelah, istilah saya improvisanya. Seharusnya dia ditulis itu supaya tidak ngantuk. Dan tempat Musailimah kadzdzab, ketika dia mengumumkan diri sebagai nabi palsu. Kenapa dia mengangkat dirinya sebagai nabi palsu? Apakah memang betul-betul dia cukup punya bukti untuk, atau akan cukup pede untuk menyatakan diri sebagai nabi? Dan arti dia punya sebuah pegangan argumen yang kuat untuk menjadi mengaku sebagai nabi? Enggak. Dan kekuatan nabi yang paling jelas bagi orang Arab saat itu adalah di ijazah Al-Qur'annya sebagai bahasa. Kan itu yang selalu diminta karena Allah menantang orang-orang Arab itu. Faktu di surah Al-Mithli, ayo buat satu surah saja yang sama. Itu kan yang diminta, ijazah kan di situ bagi orang-orang Arab waktu itu. Dan tidak ada yang sanggup kan? Apakah seorang Musailimah itu cukup pede untuk kata
yang kami tahu ini pendusta ya ini. Tahu. Apa yang membuat kemudian Musailimah kuat? Adalah masalah Rabi'ah dan Mudhar. Isu sentralnya adalah Rabi'ah dan Mudhar. Kami tahu Musailimah itu pendusta, tapi kata mereka mengatakan, "Kadzabu Rabi'ah khairun min sadiqi Mudhar." Pendusta dari Rabi'ah itu lebih baik ketimbang seorang jujur dari Mudhar. Karena Musailimah mengakui siapa? Muhammad adalah nabi, ya aku akui, tapi dia nabi yang Mudhar. Aku nabinya Rabi'ah. Kan gitu katanya. Coba bayangkan ini. Ini kemudian orang Islam berhasil dilewati isu-isu besar. Karena kalau udah Rabi'ah Mudhar, setengah jazirah Arab itu akan langsung pro ke Musailimah, itu pintarnya Musailimah. Wah itu kan sebenarnya perang opini. Perang opini yang dilakukan Musailimah dengan menangkap Asobiyah. Setengah jazirah Arab itu bisa pro Musailimah gara-gara itu. Ketika dia mengangkat Muhammad nabinya Mudhar, aku nabinya Rabi'ah. Kami sama-sama nabi. Gitu. Kan ketika yang ingin betul-betul membuktikan apakah engkau mempunyai sesuatu yang juga diterima Muhammad, ada Al-Tifda wa Al-Tifda wa Ma'adar wa Al-Tifda. Kodok itu tahu gak apa itu kodok? Ujung-ujungnya itu aja udah, gak lebih. Semoga tahu itu apa-apaan. Beda dengan Al-Fil. Beda. Jauh, mereka tahu dari segi lugal, dari segi aspek bahasa ya ini jasnya orang muda, beda dengan kata-kata. Musailimah mempunyai itu, kemudian bisa sedikit-sedikit nyihir, lain aja. Tapi intinya sebenarnya Asobiyah yang kuat pada opini itu. Baik, tapi itu bisa dilatih. Rabi'ah Mudhar bisa diselesaikan. Dan itu buktinya ketika Abu Bakar menyelesaikan 1 tahun orang-orang yang murtad karena alasan ini. Kemudian setahun berikutnya sudah konsentrasi membuka Romawi dan Persia dan dilanjutkan umat. Orang Rabi'ah dan Mudhar bisa bersama-sama. Setelah sebelumnya terfitnah oleh Musailimah Kadzdzab. Baik. Jadi sirah itu terlalu luar biasa. Kita bisa bayangkan ada tidak satu kekuatan di dunia ini, sebuah model di dunia ini yang bisa melakukan sebuah perubahan yang sangat utuh di semua aspek kehidupan, semua lini dengan latar belakang kompleksitas persoalan yang tidak sederhana, gitu ya. Dan itu hanya dalam 23 tahun. Tidak ada kekuatan yang ada pada sirah Rasulullah SAW. Sehingga kalau sirah itu tidak menarik, sangat luar biasa. Ada yang ada luar biasa dalam arti ada satu yang tidak wajar, sama sekali tidak wajar. Soalnya sirah itu yang harus menjadi patokan untuk membangun manusia. Semua bangsa ketika mau berdiri, mau bangkit, mau lahir, gitu, mau maju, kemudian sampai pada tahap bersaing di level atas di dunia, sirah itu menjadi acuan yang paling mudah sebenarnya. Karena barangkali di antara semua model sejarah tidak ada yang memiliki dokumentasi selengkap sirah. Model kebangkitan, model kekuatan di dunia yang pernah ada dalam sejarah, ada tidak yang memiliki dokumentasi sehebat sirah? Dari semua aspeknya itu betul-betul terekam jejaknya dengan jelas, detail, dikaji beratus-ratus tahun, bahkan 1000 tahun lebih, dan bahkan dibukukan sampai saat ini. Asumsi tentunya belum ada survei yang betul-betul valid. Buku yang menulis sirah Rasulullah SAW sudah lebih 3.000 sampai 4.000 bahkan. Di zaman As-Sakhawi saja, muridnya Ibnu Hajar di awal abad ke-10, 9-10 Hijriah, itu sudah sekitar 1000-an. Bahkan Sulaiman An-Nadawi tahun 60-an dalam sebuah seminar tentang sirah menyatakan atau mengangkat sebuah data yang luar biasa, mengagumkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sirah Nabawiyah ditulis oleh sumber-sumber non-Arab atau bahkan non-Islam, sumber-sumber Barat intinya ya,
Dia menghimpun ada 1.500 judul buku yang ditulis oleh orang asing, non-muslim tentang Rasulullah SAW. Tahun 60-an, Sulaiman Ad-Darimi mengangkat itu. Bayangkan saja. Non-muslim aja sampai kok tertarik amat gitu. Musuh kok tertariknya sampai kayak gitu. Musuh itu musuh tapi jadi cinta gitu ya. Nah kalau musuh memang nggak mungkin lah sampai kata melukis dengan 1.500 tulisan non-muslim tentang Rasulullah SAW. Sulaiman Ad-Darimi mengangkat itu. Kalau kaum muslimin jangan dikatakan lagi udah. Sekarang saya yakin mungkin mencecah angka di 5.000-an sangat wajar kalau sekarang. Sangat wajar. Tidak ada kata Al-Qaradawi, tidak ada ulama yang tidak merasa di pundaknya ada beban hutang kepada Rasulullah untuk mencatat atau melukiskan kehidupan beliau. Artinya setiap ulama merasa ingin menulis tentang Rasulullah SAW dari berbagai segi dan aspeknya. Jadi ini selalu berbantu. Dan kalau kita baca tentang buku-buku sirah yang beredar dari dulu, luar biasa. Dari sejak zaman dahulu, judul-judul tulisan tentang sirah tentang kehidupan Rasulullah itu sudah unik-unik, sudah benar-benar tidak banyak yang sangat spesifik, gitu ya. Jadi tidak hanya yang umum. Dan ini menjadi produk kita yang nanti kita akan angkat. Sirah di Indonesia ini kayak barang baru. Itu dibuktikan materi bacaannya itu terlalu remaja. Remaja maksudnya apa? Terlalu umum, hamba-hamba saja. Padahal tulisan para ulama 500, 600, 700 tahun yang lalu sudah sangat spesifik. Seperti ada kemunduran ujung-ujungnya gitu. Terutama untuk kita. Berikutnya, satu lagi pernyataan kita angkat dari Ibnu Katsir. Tadi ulama abad ke-5, sekarang ulama abad ke-8. Beda 300 tahun lebih kurang. Artinya 300 tahun berikutnya Ibnu Katsir mengatakan apa? Sirah adalah ilmu. Ini juga menarik. Sirah adalah ilmu yang harus mendapat perhatian besar, pertimbangan yang kuat dan benar-benar dipersiapkan. Sekarang sirah itu diperlakukan sebagai ilmu atau enggak? Enggak. Kalau sirah diposisikan sebagai hikayat, sebagai kisah, itu iya. Bahwa itu diceritakan, wah ini pernah kejadian begini-begini ya. Tapi sebagai ilmu, kalau ilmu pun lain, bukan sekedar cerita kan. Artinya antara peristiwa sirah sebagai cerita, kisah yang diceritakan dan sebagai sebuah disiplin ilmu itu sebenarnya berbeda. Bobotnya beda. Di level kisah saya yakin ya, orang tua juga senang menceritakan sahabat Nabi atau Nabi SAW sendiri kepada anak-anaknya. Itu biasa, umum. Tapi kemudian menyampaikan itu sebagai sebuah ilmu dengan kerangka dengan frameworknya, dengan apanya, dengan metodologinya, maka ya enggak mudah kalau itu disuruh. Sampai sekarang saya masih mendapatkan broadcast tentang Ukasha, seorang yang konon ketika Nabi sakit sebelum wafat, dan kemudian berkata kepada para sahabatnya, dia siapa di antara kalian yang pernah merasa disakiti oleh Tuhan, maka hari ini silahkan balas. Muncul Ukasha dan mengatakan, wahai Rasulullah, tak pernah menyakiti begini. Terus waktu itu aku tidak berbagi, aku ingin membalasmu. Rasulullah waktu itu sakit loh ya. Yang sakit kemudian sakitnya parah mau meninggal. Ukasha masih berpikir dalam hidup untuk membalas, walaupun kemudian tahu tidak jadi intinya. Yang kemudian secara katakanlah dramatis sekali Umar menghalangi, aku saja. Amin. Masih dengar bacanya? Masih dengar? Semua cari dalam riwayat tentang akhir kehidupan Rasulullah SAW ketika sakit, ada nggak teman-teman? Nggak ada sama sekali. Ukasha siapa di sini?
cari biografi Ukasha bin Mihsan, mau di Tabaqat Ibn Sa'ad, mau di Tabaqat Khalifah Ibn Khayyam yang klasik-klasik, atau Al-Isti'ab Ibn Bilbah, Lisanul Mizan, dan seterusnya. Cari, tidak ada. Kisah ini dari Ukasha bin Mihsan enggak? Ukasha ini awal. Belum lagi seorang sahabat Nabi yang disebutkan soleh sekali, cuma dia pernah mengikuti ibunya. Ketika sahabatnya sakit, dia susah sekali meninggal, dan orang-orang kemudian mencoba mencari alasan apa kira-kira membuat dia susah meninggal. Ternyata ibunya sakit hati dan tidak pernah memaafkannya. Dan betul ibunya juga adalah sahabat Nabi. Karena di zaman Nabi. Sampai kemudian Nabi mendatangi sahabat itu dan kemudian mengumumkan, itu ini sebagai trik gitu ya, akan membakar jasad sahabatnya itu sampai ibunya datang dan kemudian tidak tega, akhirnya memaafkannya sehingga dia meninggal dengan benar. Pernah dengar kisah ini? Pernah juga? Buat saya sendiri ya? Jangan-jangan pernah menceritakan? Gak ada. Sekarang pertanyaannya, sahabat ini yang meninggal ini namanya siapa? Dari Bani apa? Dari Muhajirin kah? Dari Ansar kah? Ibunya siapa? Fulan. Sahabat itu semuanya ada datanya, detail. Apalagi peristiwa seperti ini. Allah Akbar. Ceritanya menarik, ibrahnya bagus. Itu fiksi, bukan sejarah. Kan gitu. Jadi ini masalahnya. Maksud saya, ketika Ibnu Katsir mengatakan sirah adalah ilmu, nah, ilmu itu pertama kali harus ilmu itu harus jelas sumbernya, kan gitu. Kemudian harus mendapat perhatian besar, pertimbangan yang kuat dan benar berdasarkan. Itu yang didengar dari sejak kecil sampai sekarang ya, itu juga dan masih beredar. Ini menunjukkan perhatian kita terhadap aspek-aspek sejarah ini. Sirah apa? Kita bicara sejarah kamu, bintang sirah. Kan nanti memandangnya sebagai sebuah ilmu. Yang penting kan pelajarannya. Tidak, jangan dulu. Kalau untuk pelajarannya, untuk konklusinya, banyak peristiwa lain yang lebih menyentuh dari itu, banyak sekali. Tapi kenapa yang dilakukan itu? Itu kita artinya kita tidak perlu perhatian. Nah kan itu menunjukkan bahwa kita pun juga normal dalam arti dari dulu ya taunya itu aja. Dari orang tua kita ke kita ke anak-anak terus. Masya Allah, ini urusan besar ini. Ini saya mengatakan bahwa sirah Nabawiyah itu bukan di level biasa. Ulama sekali Ibnu Katsir mengatakan itu. Kita tahu betapa seriusnya Ibnu Katsir dalam tafsir yang kemudian menjadi rujukan tafsir Al-Quran Al-Azim, dan beliau begitu serius dalam sejarah. Beliau punya qasas al-anbiya, beliau punya Al-Bidayah wa Nihayah, dan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah sebagai ulama mengatakan memang itu di dalamnya ataupun ada yang tulisan terpisah yang kemudian digabungkan dimasukkan ke dalamnya ataupun tidak, yaitu adalah Sirah Nabawiyah. Serius ini pasti. Kita SCI di Depok mengkaji itu dengan guru-guru. Di ada beberapa guru sekolah ketika bahas Al-Fusul min Sirah Rasul SAW karya Ibnu Katsir. Jadi ini dua ulama, saya kalau ambilkan contoh banyak, kalau mau ambilkan contoh banyak sangat bisa, dan dari kurun ke kurun, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, para ulama mengatakan hal-hal yang sama atau lebih kurang bentuknya sama, yang menunjukkan bahwa sirah terlalu penting untuk kita. Bahkan Imam Hakim itu mengatakan dari buku Ma'rifatul A'yun kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa ilmu sirah atau sirah adalah ilmu yang mutlak harus dikuasai oleh para ulama. Jadi bukan orang biasa. Sirah itu levelnya justru yang harus pertama kali menguasai Allah. Jadi ulama tidak ada yang tidak menguasai sirah. Di bidang apapun mereka menonjol, maka sirah akan selalu
menjadi bagian penting. Bahkan tidak jarang mereka menulis sirah. Di saat yang sama kita lebih kenal dia dengan karya-karya lain. Tadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya di sirah boleh menulis dengan serius. At-Tabari itu juga dikenal dengan tafsir tapi juga dengan sejarawan. Tapi dalam masalah sirah, At-Tabari itu tentang sirah mengangkat riwayat-riwayat sirah di antaranya dari Ibnu Ishaq, dan sumbernya bukan hanya Ibnu Ishaq, tapi yang dari Ibnu Ishaq itu menarik karena yang diangkat oleh At-Tabari dalam kitabnya Tarikhul Umum wal Muluk di bagian sirah itu mengambil sumber yang berbeda dengan sumber Ibnu Hisham. Kita mengenal Ibnu Ishaq itu melalui Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah. Ada yang punya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq? Ada yang punya? Itu kan sebenarnya Sirah Nabawiyah yang disadur oleh Ibnu Hisham. Dan Ibnu Hisham itu mengambil dari salah satu sumber Ibnu Ishaq, itu murid Ibnu Ishaq yang bernama Ziyad al-Bakkai. Dari situlah Ibnu Hisham mengambil sirah Ibnu Ishaq dan kemudian disadur, sebagian dikurangi, sebagian ya ada diedit lah ya. Ada yang dijabarkan dan seterusnya. At-Tabari sumbernya tidak hanya dari Ziyad al-Bakkai, tapi juga dari yang lain. Ini menunjukkan kekayaan sangat serius. Jadi kalau kita ingin tahu sirah Ibnu Hisham, kekayaan Ibnu Ishaq tidak cukup dari Ibnu Hisham. Sudah begitu. Bisa ambil dari yang lain, terutama dari Al-Baladuri atau dari At-Tabari dan lain-lain. Kemudian dari Al-Hakim juga demikian, karena Imam Hakim meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, kemudian silsilahnya sanadnya juga Tabrani, banyak riwayat Ibnu Ishaq itu juga dari Tabrani. Nah, ini mereka ulama hadis juga menulis sirah itu biasa kalau ulama hadis. Abu Hanifah sangat menonton dalam fikih. Tapi ketika masuk pada sirah, beliau mengatakan inna ma'rifat sirah tughni katsiran 'anil fiqh. Menguasai sirah itu akan menyelesaikan banyak persoalan fikih. Jadi kalau seorang belajar fikih tapi enggak belajar sirah, akan kehilangan banyak hal. Banyak hal. Karena bagaimana dia tahu maukan dan khusus kalau dia tidak tahu latar belakang dari nas yang kemudian menjadi landasan hukumnya. Karena praktek dari nas itu ada pada sirah. Asik. Dan di situ menarik sebenarnya kalau membahas aspek-aspek yang terkait dengan fikih, tapi dari sirah. Walaupun sirah itu bukan fikih. Kalau kita bicara buku kayak persoalan tayamum aja dalam sirah, itu jadi asik, bukan sekedar masalahnya kapan seorang itu bertayamum, yaitu ketika tidak ada air atau air tidak mencukupi, cukup untuk minum, tidak bisa untuk wudhu. Terus kemudian bagaimana tayamum itu berlaku? Apakah bisa untuk dua salat itu tinggi? Tapi kalau saya masih, jadi tayamum itu semacam efek dari semacam romantisme Nabi dan istrinya. Wah, itu kalau saya berbeda judulnya. Nah, kan kita tahu ayat tayamum itu lengkap. Di mana? Otomatis di perjalanan kan? Perlu dirubah. Di perjalanan, rombongan mereka harus sudah bergerak. Karena kalau tidak bergerak saat itu bisa jadi mereka kehilangan waktu untuk sampai di tempat di mana tersedia banyak air untuk sholat dan seterusnya. Tapi Aisyah kehilangan barangnya, kemungkinan kalungnya atau gelapnya. Dan Aisyah tentu dengan ya perasaannya, rasa sayangnya dan kemudian kemanjaannya Rasul minta rombongan ditunda dulu untuk mencarinya. Orang-orang pada mencari, Aisyah menunggu, Rasulullah tertidur di pangkuannya, dan orang-orang yang tidak mencari sudah mulai galau, gundah. Waktu sudah hampir larut, waktu hampir larut. Ini kalau kita tidak bergerak, kita akan kehabisan air. Kita akan kehabisan air. Kita tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu, dan seterusnya. Semuanya resah.
yang paling tidak enak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sang ayah itu sampai nyolek-nyolek nyubit-nyubit anaknya, cuma tidak dengan keras karena takut mengganggu Rasulullah SAW. Kalau Aisyah kesakitan dan goyang, itu yang dihindari Abu Bakar, karena itu akan mengganggu Rasulullah yang sedang nyenyak tidur, dipangkal sang istri. Hai, masalah. Jadi Aisyah itu ya dicubitin lah kalau kata sama ayahnya. Gimana sih? Kalau masalah itu lagi, ini sudah gak sampai kemudian Rasulullah akhirnya juga terusik dan bangun, dan kemudian Rasulullah menyatakan Allah telah menurunkan rahmatnya, yaitu adalah padamu, gara-gara permintaan Aisyah itu. Kan gara-gara kemudian tidak mungkin dapat air, dan itu gara-gara Aisyah berlama-lama mencarinya gitu, akhirnya sampai ketemu. Di situ para sahabat malah bersyukur. Usai dikodar masalah datang Abu Bakar, ini bukan keutamaan keluarga kalian, wahai Abu Bakar. Kan gitu. Nah, jadi gitu maksudnya. Ya, dramatis tuh di situ. Baik, lanjutkan. Tidak banyak yang kita bahas. Terus, ya, sirah itu sebenarnya apa sih? Kalau secara bahasa sirah sebenarnya hanya jejak, hanya jalan, gitu ya. Secara terminologi, sirah adalah perjalanan hidup Nabi SAW yang mencakup segala aspek hidup. Nah, jadi perjalanan hidupnya yang mencakup segala aspek dan peristiwa yang terkait dengannya. Ini yang membedakannya dengan fikih. Kalau fikih kan pada hukum-hukum tasyri'iynya. Yang membedakan dari aspek akidah itu hanya masalah keyakinannya. Yang membedakannya dari tafsir ketika itu terkait hanya dengan nas Al-Qur'annya, gitu. Jadi ini masalah segala aspek kehidupan Rasulullah SAW dan peristiwa yang terkait dengan beliau. Sehingga ketika yang terkait dengan beliau bisa jadi masalah itu sebenarnya masalah sahabat yang kemudian terjadi di zaman Rasulullah dan ada kait-mengait dengan Rasulullah. Seperti orang-orang yang diperintah oleh Rasulullah kepada sahabat yang dengan Rasulullah untuk datang ke Bani Quraidah dan tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu kan peristiwa para sahabat. Ada yang sholat asar di tengah jalan karena merasa waktu sholat asar mau habis. Ada yang kemudian sholat asar di waktu sholat maghrib kehabisan waktu karena mengikuti perintah Rasulullah untuk sholat asar di Bani Quraidah. Nah, itu bagian dari sirah juga kan, itu terkait dengan perintah Nabi SAW. Nah, dan kalau sirah ini pada dasarnya sejak sebelum lahir, karena yang belum lahir berarti terkait dengan beliau. Mau tidak mau waktu berbicara tentang masalah jahiliyah, karena jahiliyah adalah background dari pergerakan Rasulullah SAW untuk mengubah manusia atau membentuk generasi baru, generasi Muslim, kaum muslimin, umat Islam, umat muslimah dari latar belakang jahiliyah. Harus berbicara tentang pergulatan di masa jahiliyah, kelompok-kelompok yang ada. Harus berbicara tentang Romawi dan Persia, Habasyah, karena ada Al-Fil, karena ada macam-macam. Nanti dalam surah Ar-Rum ada Ghulibatir Rum, ya Al-Ard, Muhammad adalah tim Sayyidun. Harus berbicara tentang Romawi dan Persia. Apa yang ada kaitannya dengan apa? Dengan kaum muslimin sehingga masuk atau terekam pertarungan atau peperangan antara Romawi dan Persia dalam Al-Quran, gitu. Nah, seterusnya. Dan dalam Al-Quran banyak penjelasan tentang jahiliyah, sehingga jahiliyah sebagai latar belakang harus dijelaskan. Jadi sejak sebelum Nabi lahir hingga beberapa saat setelah wafat. Karena tentu saja suksesi dari Rasulullah SAW Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin Islam itu terkait erat dengan wafatnya Rasulullah tanpa meninggalkan sebuah wasiat yang pasti menetapkan seorang pemimpin setelahnya. Maka terjadilah syura yang kemudian memunculkan Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi SAW. Itu akan masuk. Maka Ibu Ishaq mengangkat sampai titik itu, gitu ya. Dan seterusnya. Baik, lanjut. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui bahwa ketika sirah itu mencakup seluruh aspek kehidupan Nabi, maka sebenarnya aspek-aspek sirah itu luas. Ada yang disebut